Paham maksud saya Ustaz? Jadi berbagai cerita Mama Gufron itu, hal-hal gaib dia itu, minimal anggap untuk teman ngopi pagi dan sore Ustaz. Biar tak tegang betul hidup kita ini, ada hiburan-hiburan. Ada yang untuk bahan ketawa kita gitu. Apakah didatangi oleh malaikat kah, ngerti bahasa malaikat, ngerti bahasa hewan segala macam. Yang itu bisa dikatakan kalau dibuktikan pada dia tak akan bisa membuktikan. Gimana buktikan dia? Jadi kaget ya apalah cerita ini makoli-makoli ini gitu. Jadi kayaknya bahasa Arab dipleset-plesetkan lalu disebut bahasa Suryani. Maka Ustaz-Ustazah informasi seperti itu, setiap yang gaib, ini ranahnya adalah gaib atau sam'iyat, valid dia kalau Allah dan Rasul menceritakan. Maka kalau ada ayat Quran dan hadis sahih menceritakan, baru kita yakin. Tapi sekedar klaim Mama Gufron atau cerita dia berbagai hal yang gaib, tak usah kita percaya. Sekedar hiburan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Apa kabar Ustaz dan Ustazah? Alhamdulillah sehat. Daging kurban masih ada. Tapi aman ya, enggak kolesterol ya. Alhamdulillah kita sudah melewati Idul Adha, kurban, musim haji. Insyaallah kita akan segera berhadapan dengan tahun baru Islam. Sekarang tanggal 22 Zulhijjah. Insyaallah lebih kurang sepekan lagi kita masuk bulan Muharram 1446 Hijriah. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk bersama Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian akidah di halaman 58 kitab Jala'ul Afham. Al-Malaikatul Asyaratu alaihimussalam. Pembahasan tentang 10 malaikat yang namanya, yang perannya disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penjelasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tak terhitung. Tapi ada nama-nama mereka yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh hadis dan jelaskan peran dan fungsi mereka. Maka mengimani para malaikat yang disebutkan oleh Quran dan hadis serta peran mereka itu satu di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang iman, kata Nabi, antu minabillahi wa malaikatihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Baru iman kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Baik, para ustaz dan ustazah silakan buka halaman 58. Al-Malaikatul Asyarah, 10 malaikat. Sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa malaikat dia nurun latifatun, adalah nur, tercipta dari nur. Dia tak tercipta dari tanah sama seperti kita, tak tercipta dari api sama dengan
syaitan dan jin, tapi dari nur. Kemudian malaikat, dia adalah makhluk Allah yang hanya taat. Tidak ada yang maksiat, tak ada ingkar. Kalau kita bisa taat, bisa ingkar. Kadang taatnya lebih pada ingkarnya, kadang ingkarnya lebih pada taatnya. Qala an-Nazimu rahimahullah, berkata Imam As-Sayyid Al-Marzuki, semoga Allah rahmati beliau, tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkarun, Nakirun, wa Raqibun, wa kada, Atidu, Malikun, wa Ridwanuh, tada. Rincian 10 malaikat itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 nama malaikat yang wajib kita imani. Syarah daripada nazam ini, yajibu ala kulli mukallaf, mesti wajib bagi setiap mukallaf untuk ayya'taqida, meyakini asyaratan minal malaikah ala wajhi tafsil bima'rifati asma'ihim wa hiya. Mesti mengetahui 10 malaikat ini dengan rinci mengetahui nama mereka masing-masing. Tak sekadar iman dengan malaikat, tapi iman dengan malaikat Jibril, iman dengan malaikat Israfil, iman dengan malaikat Izrail, sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Artinya, ketika orang sebut malaikat Jibril, kita mesti mengimani ini adalah malaikat Allah. Tidak boleh kita menafikan. Menafikan bisa menjadikan orang itu kafir. Sebab Quran mewajibkan, hadis menjelaskan tentang namanya. Pertama, Jibril, wahuwa malakul wahyi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, Jibril menyampaikan wahyu, itu artinya menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana setelah Nabi dan Rasul tak ada? Apakah Jibril tak ada tugas? Ada. Apa tugasnya? Menyampaikan mubasyirat, berita-berita gembira, menyampaikan ilham, menyampaikan mimpi-mimpi, menyampaikan informasi-informasi yang informasi itu bisa ditakwil oleh orang yang bermimpi. Yang informasi itu bisa diterjemahkan, ditafsirkan oleh orang bermimpi, apa kira-kira pesan kepada mereka. Maka wali-wali Allah, para ulama, bahkan boleh jadi kita, itu bisa jadi dapat mubasyirat, informasi-informasi yang berupa ilham yang disampaikan oleh malaikat, tapi lewat mimpi kepada kita. As-safiru bainallahi wa anbiya'ih. Jibril itu seperti safir. Safir itu penghubung. Atau kalau bahasa keren orang sekarang, duta. Kalau duta besar Indonesia di Malaysia, di Kuala Lumpur, safir Indonesia di Kuala Lumpur. Maka safir itu perantara antara Allah wa anbiya'ihi dan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi dan Rasul. Qala ta'ala, tentang Jibril menyampaikan wahyu ini, Allah berfirman, Allah menjelaskan, Kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbik biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Siapa saja orang yang memusuhi Jibril, katakanlah bahwa sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbik. Dia adalah malaikat yang menurunkan wahyu langsung ke hatimu Muhammad. Biidnillah, dengan izin Allah. Musaddiqa, membenarkan wahyu. Kemudian apa saja yang disampaikan kepada Muhammad, musaddiqa, membenarkan. Lima baina yadayhi, apa saja yang menjadi utusan atau peran kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan Jibril itu nazzalahu ala qalbik, menyampaikan wahyu kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Wa yusamma ruhul amin. Jibril disebut juga dengan ruhul amin.
Maka dalam Al-Quran ada dikatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran itu diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan oleh ruhul amin. Siapa ruhul amin itu? Jibril. Ala qalbika, langsung ke hatimu Muhammad, litakuna minal mundirin. Agar engkau Muhammad menjadi orang yang beri peringatan kepada umat. Yang akan menyampaikan wahyu, menjelaskan kepada umat, sehingga umat ini dia tidak berbuat sesukanya. Jelas aturannya. Wa yusamma ruhul qudus. Disebut juga dengan ruhul qudus. Qala ta'ala, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi. Jadi disebutkan ruhul amin dan ruhul qudus ini, di antara fungsinya, jangan sampai nanti kita mengira ini ruhul qudus, ruhul amin ini Nabi Isa. Bukan. Tapi ini adalah malaikat Jibril. Karena istilah ruhul qudus, ruhul amin itu sering dipakai juga orang Nasrani. Sehingga jangan sampai orang Muslim, orang ahli sunnah mengira bahwa ruhul qudus dalam Quran, ruhul amin dalam Quran adalah orang-orang yang diyakini oleh orang Nasrani. Bukan. Itu adalah Jibril. Maka fungsinya sama. Nazzalahu. Di ayat yang kedua, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Kemudian tentang kudus, nazalahu ruhul kudus. Sama. Di ayat yang pertama tadi, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sama. Menurunkan wahyu kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusamma aidan bin namus. Disebut juga nama Jibril itu dengan sebutan namus. Jadi banyak nama Jibril ini. Kama qala Waraqah bin Naufal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ahdihi bil wahyi. Jadi ketika Nabi Muhammad terima wahyu pertama di Gua Hira, takut, menggigil. Pulang itu macam orang sedang sangat-sangat takut dengan satu keadaan. Khadijah kemudian mengajak Nabi istirahat, kemudian menyelimutkan Nabi. Setelah agak tenang Nabi diajak bercakap, lalu diajaklah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Seorang pendeta yang masih ada hubungan dengan Khadijah. Dia ngerti dengan isi Alkitab. Lalu ketika Khadijah cerita, Nabi Muhammad cerita tentang kejadian di Gua Hira, maka kata Waraqah bin Naufal, ini adalah namus yang juga dulu datang kepada Musa. Jadi kepada Nabi Musa disebut namanya namus, kepada Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal juga menyebut bahwa Jibril yang kita sebut dalam Quran itulah namus namanya di zaman Nabi Musa. Maka namus ini adalah nama Jibril. Hadzal namusul ladzi unzila ala Musa. Itu kata Waraqah. Ini adalah namus atau bahasa lain ini adalah Jibril yang dulu Allah utus kepada Nabi Musa, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang menerima Taurat. Maka Taurat disampaikan kepada Nabi Musa oleh namus. Pada Nabi Muhammad oleh Jibril. Jibril dan namus sama. Cuma sebutan atau gelaran atau nama yang terkenal di dua Nabi ini berbeda. Satu Jibril, satu namus. Ada lagi yang di Jakarta yang dulu ngaku Nabi. Masih ingat? Lia Eden atau Lia Eden? Lia Eden ya. Ada yang ngaku Lia Eden dulu. Katanya Jibril datang kepada dia menyampaikan wahyu. Sebagai informasi bagi kita, di dalam kitab ini sudah kita bahas juga. Nabi itu tak ada yang perempuan. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaih. Jadi Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi yang wajib kita imani, di sini sudah disebutkan. Semuanya rijal, laki-laki, tidak ada perempuan. Maka Lia Eden ngaku Jibril datang kepada dia, itu kan secara otomatis kalau Jibril datang kan menyampaikan wahyu. Berarti dia ngaku Nabi juga. Itu adalah Nabi palsu, Nabi dusta itu. Maka di antara fungsi kita belajar bahwa Nabi Muhammad adalah penutup semua Nabi dan Rasul. Kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi dan Rasul lagi, itu semuanya berita palsu, dusta. Tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, tak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad. Jadi itu sudah final. Jibril
dengan berakhirnya kenabian Nabi Muhammad, wahyu yang berupa wahyu seperti Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu sudah habis. Mushaf kepada suhuf pada nabi-nabi sudah habis dengan berakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ustaz dan ustazah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi sekilas, Jibril ini disebut juga dengan pimpinan malaikat, imamnya para malaikat. Sehingga Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj yang menemani Jibril. Dan Jibril ini punya sayap 600 sayap. Satu sayap Jibril saja, bumi ini kalau dibentangkan sayapnya itu tertutup oleh sayap satu ya dari sayap Jibril itu. Belum 600, satu baru. Bayangkan kalau dikepakkan 600 sayap. Betapa besarnya Jibril itu. Nah, maka kalau ada orang sombong-sombong, sekali-sekali bilang, ente enggak belum sebesar Jibril gitu. 600 sayap Jibril, satu baru tertutup bumi ini semua. Bayangkan dibuka 600 oleh Jibril. Dan kalau Jibril melaksanakan Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad lalu tegak di bawah pohon Sidratul Muntaha, Jibril itu kecil di bawah Sidratul Muntaha. Berarti makhluk Allah Sidratul Muntaha itu lebih besar lagi. Dan dalam hadis sahih dikatakan bahwa Arash makhluk Allah paling besar. Berarti Arash itu jauh lebih besar lagi. Maka para ustaz dan ustazah, yang kita tahu makhluk Allah ini sedikit dibanding yang tidak kita tahu. Ukurannya yang sangat-sangat besar itu masih banyak. Maka tidak tahu para ustaz-ustazah pernah melihat aplikasi belum? Dibuat macam video itu orang sedang duduk di masjid, duduk. Lalu kayak drone itu ditarik makin lama makin jauh. Sehingga orang tadi itu yang nampaknya besar sambil dia berdoa misalnya, itu kan kalau dekat besar sekali nampaknya. Ini kan musim Euro. Ada ustaz-ustaz hobi nonton bola. Kalau pakai TV besar tuh nonton kan sampai pori-pori kaki pun nampak kan. Jadi kalaulah drone itu ditengokkan dekat, itu pori-pori tangan orang itu akan nampak ketika dia berdoa. Tapi begitu ditarik drone itu makin lama makin jauh, apalagi digambarkan makin sampai ke langit ketujuh, makin nampak kecilnya jangankan kita, Masjid Nabawi yang besar itu pun kecil. Terus tarik keluar ke bumi. Bumi pun kecil. Ditarik ke atas, bumi dan matahari pun kecil. Ada lagi galaksi-galaksi. Ada lagi makhluk yang lain. Bayangkan nanti dengan Arash yang kata dalam hadis sahih dijelaskan makhluk Allah paling besar. Maka para ustaz dan ustazah, makhluk Allah itu banyak sekali. Yang kita ketahui sedikit dibanding yang tak kita ketahui. Sehingga kalau ada orang hatinya punya sifat sombong, itu mesti perbaiki diri. Karena kenapa? Ternyata yang kita ketahui sedikit dibanding yang tidak, yang ukurannya sebesar kita jauh atau lebih besar kita jauh lebih banyak dibanding yang kita tahu saat ini. Baik, malaikat kedua Mikail. Ada yang menulis dalam Quran disebutkan Mikal, ada yang menyebutnya Mikail. Kalau bahasa Inggrisnya Michael. Ada Michael kan? Itu dari Mikail. Jadi sebagian bahasa ini mereka mengambil aslinya bahasa Arab. Lalu dibaca dengan intonasi mereka. Dibaca dengan ejaan mereka. Michael Jackson. Michael Hart. Jadi diambil nama Mikail. Nama malaikat. Wa huwa muwakkalun bil amtari wal bihari wal anhari wal arzaq. Dia adalah malaikat yang diwakilkan oleh Allah kepadanya, yang diperintahkan kepadanya untuk mengurus al-amtar. Hujan turun. Hujan turun atau tidak turun. Bihar, laut itu pasang naik, pasang surut, diatur. Terjadi tsunami, itu Mikail yang ngatur. Di sini ada orang biasa di pantai Ustaz, atau biasa di laut. Itu orang kalau sudah biasa di laut itu sore-sore itu sudah mulai siap-siap pasang naik. Air mulai tinggi itu. Makanya Ustaz kalau pergi ke daerah laut,
jika siang hari itu kapal ditambatkan agak ke tengah sedikit, itu siap-siap sore hari yang agak ke tengah itu, apa namanya? Kalau kita melihatnya agak jauh dari darat ke dalam, agak menjorok ke dalam. Tapi nanti bila sudah agak sore hari, sudah agak tinggi itu. Karena air tadi tinggi. Yang awalnya kita misalnya dari pinggir aspal ke jalan dalam itu jalan 150 meter bisa naik kapal. Tapi sore hari boleh jadi 50 meter dari aspal, itu air sudah penuh, kapal sudah bisa berlayar dari situ. Maka kalau nanti pergi sekali-sekali ke daerah kepulauan, mesti mengerti itu. Jangan sampai nanti diukur, ini kapal kita naik di sini, nanti akan naik lagi di sini. Rupanya pas balik sore hari tak bisa lagi naik kapal. Kenapa? Sudah tak bisa lagi berjalan ke situ. Karena sudah dalam airnya. Begitu. Jadi diatur oleh malaikat Mikail. Wal bihar, wal anhar, termasuk sungai. Kita Pekanbaru ini sungai apa melewati kota Pekanbaru? Siak satu lagi. Kampar. Sungai Kampar, Sungai Siak. Pekanbaru ini kan ada berapa sungai? Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Siak. Yang lewati kota Pekanbaru, Kampar dan Siak. Nah, cuma orang kota Pekanbaru padat drainase-nya yang menghubungkan dari rumah ke rumah, dari parit ke parit, ke Sungai Siak, Sungai Kampar, itu kurang. Akibatnya Panam. Ada orang Panam sini? Atau yang sering ke Panam? Asal hujan, mayoritas Panam itu banjir. Kenapa? Drainase-nya tidak membuang air ke Sungai Kampar, ke Sungai Siak. Jadi di antara solusinya ya mesti buatkan parit induk yang menampung parit-parit kecil, nanti menghantarkan ke Sungai Kampar, menghantarkan ke Sungai Siak. Kalau tidak, ya seperti itu juga lah Panam. Akan berkuah juga. Asal hujan berkuah, asal hujan berkuah. Itu tidak pandang tempat tinggi, tak pandang tempat rendah. Karena masalahnya drainase, bukan pandangan tanahnya rendah atau tinggi. Karena tempat air keluar tak ada. Kalau ada tempat air keluar, selesai urusan. Ini keluar tak ada. Kemudian wal arzak, membagikan rezeki untuk kita. Baik rezeki yang bersifatnya sudah pasti di Lauhul Mahfuz, atau rahmat Allah yang turun kepada orang-orang yang dia beramal soleh lalu Allah tambahkan rezeki untuk dia. Itu disampaikan oleh malaikat Mikail kepada kita. Maka ustaz-ustazah habis subuh jangan biasa tidur pagi. Karena katanya orang kalau tidur pagi rezekinya dipatok ayam. Sama macam apa? Wifi sedang hidup. Wifi itu hidup. HP kita mati. Kalaulah HP kita hidup, Wifi hidup, itu bisa connect. Betul. Tapi kalau HP mati, Wifi meskipun hidup, internet nggak nyambung ke HP kita. Masalahnya apa? HP mati. Pembagian rezeki tambahan itu ada di waktu pagi itu. Yang bangun. Rupanya yang tidur, HP lagi off. Disitulah tak dapat. Karena ayam dah berkokok sebelum subuh, ayamlah punya rezeki orang yang tidur tadi itu. Maka ustaz-ustazah, setelah subuh, jangan tidur. Nanti boleh juga dicek secara medis, ternyata ada manfaatnya. Artinya, badan kita ini ada jam-jam dia punya aktivitas tertentu. Sehingga orang kalau tidur habis subuh, itu sering efeknya, dia sakit kepala, sering pusing. Nanti coba cek di internet nanti, jam bekerja tubuh kita. Atau buat nanti kenapa tak boleh tidur setelah subuh secara medis. Saya pernah baca itu, tapi lupa saya. Artinya analisa medis, tidur setelah subuh itu bagi tubuh kita tidak baik. Ada analisa medisnya. Kalau Nabi menyebutkan rezeki. Tapi kalau dalam medis ada hubungannya. Bahwa seperti kalau malam hari jangan tidur terlalu larut. Paling lambat jam 11 misalnya. Kenapa? Liver kita perlu istirahat. Kalau dia tak diberikan istirahat, jangan soak dia nanti. Kalau soak dia tak bisa fungsi dengan baik. Ujung-ujungnya banyak penyakit muncul. Maka ustaz dan ustazah ada analisa medisnya. Baik, yang ketiga, malaikat Israfil. Wa huwa malakun, dia adalah malaikat muwakkalun bin nafkhi fis sur. Dia yang diperintahkan Allah untuk meniup trompet.
tanda kiamat terjadi pertama. Yang kedua, dibangkitkan seluruh makhluk berkumpul di padang mahsyar. Fayanfukhu fihi nafkhataini. Maka dia kemudian tentang tugas dia meniup trompet ni, dia tiup 2 kali. Fayanfukhu, maka dia meniup fihi, terkait sur tadi, nafkhataini, 2 kali. An-nafkhatul ula tafna fiha al-makhluqatu illa ma syaa Allah. Pada tiupan pertama tafna, menjadi binasa, menjadi hancur, menjadi fana, menjadi habis. Pada tiupan pertama tersebut al-makhluqatu, semua makhluk Allah, semua makhluk dunia hancur. Jangankan manusia, matahari, bulan, bintang yang besar-besar yang kita lihat makhluk Allah di jagat ni, itu hancur ketika Israfil meniup trompet pertama. Illa masya Allah. Kecuali ada beberapa yang tak dihancurkan saat itu. Di antaranya Israfil sendiri. Kalau Israfil sendiri hancur waktu itu, siapa yang niup trompet yang kedua? Tak jadi manusia dibangkitkan nanti. Maka Israfil belum mati pada tiupan pertama. Tapi semua makhluk selain Israfil, ada yang disebut di dalam penjelasan ahli tafsir, Israfil, Israel, Jibril, itu tidak dimatikan di tiupan pertama. Fatarji'ul arwahu li ajsadiha. Wan nafkhatu tsaniyah, dan tiupan yang kedua. Tub'atsu fiha jami'ul makhluqati. Ketika ditiup trompet kedua, tub'atsu, dibangkitkan kembali. Dan ketika tiupan kedua itu jami' seluruh al-makhluqat, makhluk Allah yang sudah mati. Fatarji'ul arwahu li ajsadiha. Lalu ruh masing-masing orang ketika hidup di dunia balik kepada masing-masing jasad. Qala ta'ala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa nufikha fis sur, maka ditiuplah trompet tadi. Lalu ketika ditiup, hancurlah, matilah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah tak hancur, tak binasa, tak mati dengan tiupan pertama. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka akan menjadi makhluk-makhluk Allah yang berdiri tegak melihat keadaan padang mahsyar dan menunggu kejadian berikutnya apa yang akan lakukan Allah kepada mereka. Jadi jelas ayatnya surah Az-Zumar ayat 68 menceritakan 2 kali trompet ditiup. Yang pertama seluruh makhluk mati, yang kedua dibangkitkan. Jadi begitu Ustaz dan Ustazah. Nah, adapun trompet-trompet yang tiup anak-anak kita, itu belum trompet kiamat lagi tuh. Nah, paling kiamat untuk saku kita aja. Habis 1 trompet minta lagi. Ya, trompet itu kayaknya bagus ya, hanya punya aku dah rusak kata dia. Jadi trompet-trompet yang ditiup anak-anak kita itu main-main saja. Tapi Israfil ketika meniup trompet itu urusan dunia akhirat. Habis dunia ini semuanya. Yang keempat, Israel. Wa huwa muwakkalun biqabdil arwah. Malaikat Israel ini kadang-kadang disebut dengan malakul maut. Dalam Quran dan hadis disebutnya malakul maut. Dalam sebagian hadis disebut dengan Israel. Jadi mau disebut Israel, mau disebut malakul maut sama. Boleh keduanya disebut. Jadi Ustaz-Ustazah, kalau jumpa di Quran, jumpa di hadis malakul maut, maksudnya sama. Sehingga boleh disebut malakul maut, boleh disebut dengan Israel. Kemudian para Ustaz dan Ustazah, malak itu bentuk mufrad dari malaikat. Malaikat bentuk jamak. Jadi tadi Ustazah ada macam malak, kemudian ada malaikat. Malak itu maksudnya adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal daripada malaikat. Lahu walahu a'wan. Malaikat Israel ini punya banyak a'wan, banyak pasukan.
Maka ketika dia mematikan banyak orang satu waktu yang sama, sangat mungkin. Kenapa? Pasukannya banyak. Dan para ustadz dan ustazah, malaikat ini kalau Allah ciptakan, bila tugasnya sujud, dia sejak diciptakan sampai habis masa dia tugas, sujud saja. Tidak sama dengan kita. Kalau ngaji terus, monotonnya kegiatan kita, itu bosan. Kalau malaikat tidak. Kalau diperintahkan untuk mencabut nyawa, sejak diciptakan sampai dia habis masa dia, itu cabut nyawa aja kerja dia. Maka Israel atau malaikat maut sangat-sangat bisa punya pasukan dengan jumlah tak terhingga, sehingga sekali perintah semua orang satu waktu meninggal sangat bisa. Yang paling mudah bagi kita kejadian-kejadian besar orang banyak meninggal terakhir ini, contoh tsunami Aceh, gempa di Lombok, gempa di Palu, kemarin Galodo di Sumbar. Sudah itu apalagi musibah-musibah besar. Yang di Turki kemarin. Kemudian main bola itu Pak. Kanjuria apa? Pokoknya itu Bapak yang nyebutnya di Malang itu. Jadi kasus-kasus itu orang mati dalam satu waktu yang sama, banyak mati sekaligus, sangat masuk akal. Kenapa? Israel punya banyak pasukan. Pasukan itu bisa diperintahkan dalam satu waktu yang sama, karena mereka malaikat bukan macam kita. Kalau kita ini banyak leletnya. Iya kan? Tapi malaikat ini dia perintah langsung jalan. Tidak ada tunggu-tunggunya. Tidak ada banyak pertanyaannya. Kalau kita masih juga bertanya loh. Kenapa pagi? Kok tak siang aja? Kenapa siang? Kok tak malam aja? Masih banyak pertanyaan. Kalau malaikat tidak. Sehingga sangat-sangat masuk akal. Sangat bisa terjadi. Satu waktu yang sama meninggal ratusan ribu orang. Bahkan jutaan orang. Sangat bisa. Seperti yang tak boleh kita lupa juga. Masyarakat muslim yang ada di Gaza. Yang di Rafah. Yang di Rafah itu lebih tidak manusiawi lagi. Di kem pengungsian. Itu artinya orang sudah pindah dari kampungnya untuk sekedar menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Itu pun diserang dengan senjata dari udara. Baik. Allah mengatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah bahwa kalian dimatikan oleh malaikat maut yang diutus untuk mencabut nyawa kalian. Para ustadz dan ustazah ahlus sunnah meyakini bahwa yang mematikan kita sesungguhnya Allah. Tapi dinisbahkan kepada malaikat karena fungsi mencabut langsung itu malaikat. Jadi sesungguhnya yang mematikan kita, yang menghidupkan kita Allah. Maka kita baca yuhyi wa yumitu. Dia Allah yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan. Ini sama macam kita minum air. Ustaz sudah dapat air? Sudah minum? Teh sudah? Kopi sudah? Masih hangat kan Ustaz? Karena kopi itu nikmat diminum selagi hangat. Kalau sudah dingin, tak lagi nikmat diminum, itu salah kita. Kenapa? Tadi dia pernah hangat, tapi tak segera diminum. Sudah dingin, baru diminum. Para ustazah tepuk tangan dia. Kenapa katanya? Kami pernah jadi kopi hangat. Rupanya kopi hangat dibiarkan. Setelah dingin baru ingat dengan kami katanya. Baik. Jadi ketika minum air, kita menganggap yang menghilangkan dahaga air. Sesungguhnya tidak. Allah yang menghilangkan dahaga kita. Ketika kita makan nasi, makan snack, lapar hilang. Sesungguhnya bukan lapar hilang oleh makanan. Allah yang menghilangkan lapar itu. Ketika kita makan obat, bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi ketika kita konsumsi obat yang dikasih dokter, yang sesuai dengan badan kita. Ketika hujan turun, lalu suburlah bunga-bunga kita, suburlah tanaman-tanaman pot kita. Subur itu, tumbuh itu Allah yang menumbuhkan, Allah yang menyuburkan. Tapi dengan perantaraan air yang diturunkan dengan turunnya hujan. Maka sama nisbah malaikat maut tadi, yang mematikan sesungguhnya Allah, tapi yang peran langsung secara fisik atau secara berhubungan kepada manusianya
malaikat maut. Sama dengan air. Yang langsung ke badan kita, air. Tapi yang menghidupkan, mematikan sesungguhnya, menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, Allah yang menciptakan sesungguhnya. Wa qala ta'ala, tadi dalam surah As-Sajdah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga datanglah kepada seseorang di antara kalian kematian. Tawaffathu, dan dia ketika waktu mati itu diwafatkan oleh rusuluna, utusan-utusan kami. Ini bukan rasul maksudnya, tapi para malaikat maut. Yang tadi dia adalah malaikat Israel, punya pasukan-pasukan, yang pasukan itu yang datang untuk mematikan orang-orang yang dikehendaki Allah, sudah datang waktunya pulang. Jadi Ustadz, Ustazah, waktu kita pulang itu sudah ada. Sehingga kita ini beraktivitas hanya mengisi-isi waktu sampai jatah pulang sudah datang. Jadi amal soleh yang kita buat, kebaikan yang kita buat, baik skop keluarga, skop masyarakat sekitar kita, masyarakat lebih luas, itu sambil menunggu-nunggu waktu pulang tiba. Ibarat kita nunggu kendaraan mau pergi ke Pekanbaru, sedang berada di halte. Sampai datang mobil bis di halte, kita bisa gunting kuku dulu, baca Quran dulu, menyiangi rumput yang ada di taman dekat halte tadi misalnya, sama macam itu. Maka beruntunglah orang kalau waktu menunggu ini diisi dengan yang baik-baik. Sehingga di akhirat ketika dibalas di setiap perbuatan, dia dapati balasan perbuatan baik banyak, perbuatan buruk tidak banyak, bahkan tidak ada. Beruntunglah orang macam itu. Wahum la yufarritun. Malaikat itu ketika diperintahkan, mereka tidak melewati batas. Mereka tak berlebihan. Mereka tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali sesuai waktu yang diperintahkan. Maka dalam ayat lain kita baca, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang ajal setiap orang, tak akan dimajukan meskipun sesaat, tak akan dimundurkan. Jadi kalau sudah datang waktunya, ibarat kita di jam itu ada stopwatchnya, kan dihitung tuh. 01, 02, 03. Kalau sudah 03 waktu kita, tidak akan mati di 04 dan di 02. Kalau di 04 waktu mati, tak akan mati di 03, di 05 atau di 01. Di 04 itulah mati. Jadi sesuai waktu masing-masing. Malaikat ini kalau diperintahkan tak ada ingkarnya. Sehingga diperintahkan 04 mati di waktu itu. Tak akan bergeser lebih awal, tak akan bergeser lebih lambat. Maka Ustadz Ustazah, itu sudah pasti untuk kita semua. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Kan boleh jadi Ustadz Ustazah duluan, saya belakangan. Atau saya setelah Ustazah Ustadz semuanya. Kan nggak tahu kita mana yang duluan kan? Nah, tapi yang jelas tak siapa yang duluan, nanti yang hidup mendoakan yang mati. Amin. Mau Ustazah doakan saya? Ragu nampaknya. Enggak, Ustazah ini takut. Kalau iya pula berarti sekarang dah mendoakan Ustaz itu mati gitu. Jadi mudah-mudahan siapapun meninggal di antara kita yang hidup mendoakan. Karena orang meninggal itu tak ada yang bisa dia harapkan kecuali doa saudaranya yang hidup. Permohonan ampun saudara yang hidup. Salam saudaranya yang hidup. Ada yang tinggal di daerah sekitar sini Ustazah. Maka kalau lewat TPU itu sering ucapkan salam. Biar terhibur juga orang TPU itu. Bahwa mereka ada saudaranya. Cuma jangan berharap dijawab oleh orang di TPU itu. Apalagi lewat waktu maghrib atau sudah tengah malam pula lewat di situ. Mana tahu habis pengajian, habis tabligh akbar tahun baru Islam, diundang masjid musola di sekitar sini, balik sudah jam 11:30. Jam salam, assalamualaikum ya alal kubur. Berharap pula dijawab orang itu. Dijawab ramai-ramai nanti. Repot pula malam-malam. Baik, Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ketika mematikan, dia sesuai waktu yang sudah diperintahkan Allah. Tak ada yang dikasih lebih, tak ada yang dikasih kurang. Cuma mungkinkah usia kita dipanjangkan oleh Allah? Mungkin. Mungkinkah usia kita itu dan rezekinya ditambahkan Allah? Mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah
menghapuskan bagian daripada takdir sebagian untuk manusia ini, atau dia tetapkan sesuai dengan yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Artinya yang dicatat di Lauhul Mahfuz itu sangat-sangat bisa berubah. Dengan apa? Amal soleh. Di antaranya dengan doa, di antaranya dengan silaturahim. Maka terkenal hadis, kalau kita sering membacakan hadis, siapa saja orang ingin usia panjang, orang ingin rezekinya luas, hendaklah dia sambungkan hubungan silaturahim. Jadi para ustaz dan ustazah, catatan atau takdir kita di Lauhul Mahfuz bisa berubah. Yang ilmu Allah yang tak berubah. Kenapa? Kalau ilmu Allah berubah berarti ada yang tadinya tak tahu menjadi tahu. Berarti Allah tak bersifat ilmu. Allah bersifat ilmu. Ilmunya tidak punya batas. Ilmu Allah tak berubah. Yang berubah informasi yang Allah berikan ke Lauhul Mahfuz bahwa si fulan umurnya 50, tapi ada catatan yang Allah tak sampaikan kepada malaikat. Kalau dia nanti beramal soleh, 50 jadi 60, 50 jadi 55. Makanya kata para ulama, ketika kita doakan orang usia panjang atau kita sebut orang usia panjang, ada dua makna. Satu, usia itu memang bertambah angkanya. Yang kedua, bertambah keberkahan dengan usia yang sama. Usia 55, kalaulah tak ditambahkan berkah oleh Allah, anggap kebaikan itu jumlahnya 1000 sehari, 55.000 kebaikan cuma. Tapi dengan usia 55, bisa kebaikannya 110.000. 2 kali lipat dengan jatah yang semestinya 55 tahun tadi. Jadi ditambahkan kebaikan atau usia itu ditambah panjang oleh Allah. Keduanya adalah hal yang jaiz, bisa terjadi, enggak mustahil. Maka kalau ada yang mengartikan umur panjang itu ditambah umur 50 jadi 52, ditambah kebaikan dengan jauh lebih banyak, sangat-sangat bisa. Jadi ustaz-ustazah, umur panjang yang kita doakan ketika masih ada ustazah mendoakan kawan panjang umur ketika ulang tahun. Itu diantaranya. Atau kadang kita doakan semoga usia panjang, badan sehat, barokah. Ketika mendoakan kawan, usia panjang itu maksudnya. Jadi sangat bisa. Lanjut. Malaikat nomor 5 dan 6, Munkar dan Nakir. Wahuma muwakkalani bisu'alil abdi fi qabrihi anit tauhidi wad dini wad nubuwah. Keduanya adalah muwakkalani, diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, perannya bisu'alil abdi, untuk menanya setiap orang yang sudah dimakamkan, dikuburkan fi qabrihi, di kuburnya. Anit tauhid, tentang ketauhidan kepada Allah, man rabbuka. Waddin, madinuka. Wan nubuwah, tentang kenabian. Ditengokkan nanti Nabi Muhammad. Tahukah kalian? Atau siapa nih? Laki-laki yang ditengokkan kepada dia itu. Apa kata dia? Kalau orang beriman, dia Muhammad, Rasul Allah. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, saya tidak tahu. Cuma waktu di dunia rasa-rasanya pernah orang sebut namanya Muhammad. Saya sebut juga itu Muhammad. Tapi tidak tahu saya entah siapa dia. Ngerti? Jadi asal ngikut membeo kata orang sekarang. Orang kafir, orang munafik begitu menjawabnya nanti. Maka Ustaz dan Ustazah, kalau kita baca keterangan kitab-kitab akidah yang lain dan hadis yang lain, itu malaikat itu datang dengan face yang berbeda. Kalau orang beriman, dia akan datang dengan face yang sejuk, dengan face yang menyenangkan. Wajahnya menyenangkan. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, itu menyeramkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Malaikat itu datang dengan kondisi yang sama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Munkar Nakir yang datang kepada orang beriman dengan orang munafik, orang kafir, itu beda Munkar Nakirnya. Yang satu beringas, yang satu tak beringas, yang satu senyum. Namun bagi kita meyakini cara datangnya, senyum atau tidak, bukan keyakinan yang mesti kita yakini. Yang mesti kita yakini adalah ada pertanyaan malaikat nanti. Teknisnya itu tidak mesti menjadi keyakinan final bagi kita. Termasuk nanti orang ditanya, apakah saat dipukul oleh malaikat itu dia dengan jasad dan ruh?
apakah jasad saja atau ruh saja? Dia dapat nikmat dan azab kubur apakah dengan jasad dan ruh atau ruh saja atau jasad saja? Ustadz, ustazah tidak usah berdebat masalah itu. Dan itu bukan keyakinan mesti kita yakini. Yang kita yakini cuma ada nikmat dan ada azab kubur. Teknisnya sudah turunan. Sehingga tidak perlu kita perdebatkan masalah itu. Kenapa? Karena riwayat tentang itu banyak. Ada yang mengatakan dengan jasad dengan ruh, ada yang ruh saja, ada yang jasad saja. Keyakinan kita ada nikmat dan azab kubur. Ada pertanyaan malaikat. Teknisnya tidak mesti diperdebatkan. Kalau Anda dapat riwayat, silahkan ikut riwayat yang didapat. Kalau yang lain dapat riwayat yang berbeda, silahkan dengan riwayat yang berbeda yang dia dapatkan. Paham Ustaz-Ustazah? Jadi nggak perlu kita debatkan. Termasuk matinya manusia itu, apakah malaikat maut yang langsung itu atau pasukan-pasukan dia? Nggak perlu kita debatkan. Kenapa? Teknisnya nggak perlu diperdebatkan, bukan usul akidah. Tapi mati manusia pasti. Yang mematikan malaikat maut pasti. Cuma malaikat maut yang mana nggak perlu diperdebatkan. Karena kalau orang berdebat, dia nggak bisa memastikan juga. Yang mana satu yang betul. Dapat hadis kata dia. Belum tentu juga hadis dia itu hadis yang final, yang valid. Jangan-jangan hadis yang lain. Jadi gitu Ustaz-Ustazah. Nggak perlu kita peruncing masalah yang seperti itu. Hadis menjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza qubiral mautu," apabila telah dikuburkan al-mayyitu, orang yang meninggal, au qala ahadukum, atau berkata seseorang kepada kalian, atahu malakani aswadani azraqani ay aynahuma yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu nakir. Hadis rawahu Tirmidzi fi sunanih. Jadi kalau orang sudah dikuburkan, sudah berada di alam barzakh, datanglah dua malaikat aswadani, hitam. Nampak dia itu hitam. Azraqani, matanya biru. Yuqalu li ahadihima, disebut nama satu di antara keduanya munkar dan yang satu lagi nakir. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa orang kalau sudah dimasukkan ke kubur akan segera datang malaikat bertanya, dua malaikat itu munkar dan nakir. Jadi hadis menjelaskan bahwa ada yang bertanya di kubur malaikat munkar dan nakir. Bentuknya hitam, matanya biru. Nah, cuma kalau sekarang orang banyak pula berharap matanya mata biru. Sehingga dipakai pula apa namanya? Lens itu. Dikasih warna-warni, soft lens. Untung-untung nampak cantik. Yang takutnya infeksi pula. Kan ditempel di mata kan? Ada yang mungkin sesuai, ada yang tidak. Ada yang mungkin menimbulkan penyakit, ada yang tidak. Maka Ustadz, Ustazah, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kita syukuri, alhamdulillah. Cantik, ganteng, manis, semuanya sudah, alhamdulillah. Apalagi yang sudah menikah, dah terbukti gantengnya. Yang perempuan dah menikah, dah terbukti cantiknya. Buktinya sudah akad nikah. Tapi kalau yang muda-muda masih ngaku saya cantik, saya ganteng, belum menikah lagi, belum terbukti itu. Iya kan Ustazah? Nah, maka ustadz-ustadz yang belum menikah, ngaku-ngaku ganteng, itu mohon maaf, saya lebih ganteng. Saya sudah menikah. Dah ada yang mau dengan saya. Jadi alhamdulillah kita dikasih Allah bentuk yang bagus, rupa yang menawan. Senanglah kita dengan fisiknya. Sehingga tak perlu banyak dipoles. Takutnya banyak poles, banyak duit habis. Sudah itu bukan sekedar duit habis memoles saja. Menyembuhkan penyakit akibat polesan yang salah pula nanti. Karena mohon maaf banyak orang setelah moles-moles itu menyesal juga. Sehingga di hari tua kerjanya memperbaiki polesan dulu yang tak sabar kok orang cantik dibanding saya. Padahal sebenarnya setiap orang ini cantik. Dan ada yang suka dengan karakter tertentu. Ada yang suka yang putih pucat. Ada yang suka dengan yang sawo matang. Ada yang suka dengan sawo busuk. Jadi macam-macam manusia ini sukanya. Selera itu macam-macam. Kan sama dengan makan nasi. Tak semuanya suka rendang kan. Ada yang ayam tak suka.
Sehingga ketika orang buat sambal rendang, sambal dendeng, sambal ayam, yang dimakannya apa? Telur bulat. Jadi ustaz-ustazah selera ini beragam. Maka kalau nampak orang lain cantik, belum tentu cantik seperti orang itu. Jika ada pada kita, orang suka karena seperti orang tadi. Jangan-jangan alami cantik kita justru itulah orang suka. Begitu juga ustaz nih. Ada yang suka orang pakai kumis, ada yang tidak. Ada yang suka pakai jenggot, ada yang tidak. Maka tidak mesti memaksakan seperti orang. Karena memaksakan seperti orang itu membuat tersiksa. Tersiksa batin, tersiksa duit yang lebih repot lagi. Maka ustaz-ustazah ini musim sekolah, anak-anak masuk sekolah, beli tas baru, sepatu baru, buku baru, tas baru. Nah, jangan sibuk pula poles-poles itu. Lebih baik lagi untuk anak sekolah. Gimana ustaz-ustazah? Masih pusing dengan sekolah anak? Karena sampai semalam masih juga ada yang pusing curhat ke saya, Ustaz, anak saya belum juga diterima Ustaz. Ini zonasi Ustaz, ini prestasi Ustaz. Mesti lobby-lobby Ustaznya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan anak ustaz-ustazah semuanya baik-baik dan sekolahnya dimudahkan Allah. Amin. Lanjut. Waqila inna ahlal imani lahum mubashir. Wassahih anna munkaran wa nakiran lil mu'minina wa ghairihim. Ghaira annahuma ya'tiyani lil mu'mini al-muwaffaqi ma'a rifqin min ghairi iqlaqin wa iz'ajin. Dikatakan, artinya ada pendapat yang menjelaskan bagaimana nanti keadaan orang di kubur ditanya itu. Inna ahlal iman, orang beriman, lahum mubashir. Ada malaikat yang memberikan kabar gembira, yang menyenangkan mereka nanti. Artinya, ada malaikat selain mungkar dan nakir yang menemui mereka, sehingga mereka senang saat didatangi malaikat itu. Wassahih anna mungkaran wa nakiran lil mu'minina wa ghairihim. Pendapat yang sahih, bahwa mungkar dan nakir itu malaikat yang datang kepada orang beriman dan kepada selain orang beriman. Artinya dua pendapat Ustaz. Yang pertama, itu mubashir yang datang dengan wajah menyenangkan saja kepada orang beriman. Pendapat kedua, kepada orang beriman dan tidak beriman sama yang datang itu. Kalau tadi kan kesannya beda. Bahwa tadi mubashir kepada orang beriman, mungkar nakir kepada orang tak beriman. Pendapat kedua adalah sama saja. Pada orang beriman, kepada orang tak beriman, yang datang bertanya itu sama. Ghaira annahuma ya'tiyani lil mu'min, ini yang kita sebut tadi. Hanya saja, kalau keduanya datang, annahuma keduanya, mungkar dan nakir, ya'tiyani, datang lil mu'min kepada orang beriman, al-muwaffaq, yang di dunia amalnya sesuai dengan kemauan syariat, ma'arifqin, datangnya dengan lembut. Ada anak ustazah namanya Rifki. Kalau ada Rifki, itu lembut artinya. Datang dengan kasih sayang. Min ghairi iqlaqin, tak membuat cemas. Wa iz'ajin, tak membuat kita merasa marah, kesal. Tapi datangnya dengan lembut, dengan senang, dengan bersahabat. Kita itu tak menakutkan menyambutnya. Tapi kalau datang kepada orang kafir, orang munafik, itu orang takut, cemas, dan orang ketika itu sudah merasa kehidupannya sangat-sangat susah. Jadi, qila ini artinya pendapat lain. Pendapat yang pertama adalah, itu tak dibedakan. Artinya qila ini pendapat yang lemah. Ada pendapat yang kuat, tak dibedakan kedatangannya. Malaikat nomor 7 dan 8. Raqibun wa atidun. Malaikat raqib dan atid. Ay hafizun wa hadirun. Raqib artinya hafiz, yang menjaga. Atid artinya hadir, yang selalu hadir, yang selalu bersama. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismaini. Masing-masing mereka dinamakan raqib atid. Bukan yang kanan raqib, yang kiri atid. Kalau kita kan selama ini tahunya, yang mencatat baik raqib, yang mencatat tidak baik atid. Tapi kata para ulama akidah, raqib atid itu istilah untuk keduanya. Baik mencatat amal baik, atau mencatat amal tidak baik. Istilah untuk keduanya. Wa qila innahuma raqibun wal akharu atidun. Kata sebagian ulama, yang mencatat baik raqib, yang mencatat tidak baik atid. Itu pendapat kedua. Itu wakila itu.
Wa qila inna ahadahuma, sebagian mengatakan satu di antara kedua bernama Raqib, wal akharu Atid, yang satu lagi atau yang lain bernama Atid. Qalahul Bajuri wal Jalalul Mahalli wa huma yaktubanil a'mal. Pendapat yang kedua ini disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dan Imam Jalal Al-Mahalli. Dan ini yang populer di kita. Kenapa? Karena kitab dua ulama ini yang banyak dikaji di kita. Ada ustaz-ustaz yang di pesantren ngaji Mahalli? Kalau ada, itu Mahalli ini, Imam Mahalli yang ini. Kitab beliau memang dikaji di sebagian pesantren kita. Syarah Minhajut Talibin. Beliau punya syarahnya. Kanzur Raghibin. Kemudian Imam Bajuri, yang kemarin sempat diulas oleh Ustaz Syahrimar, dalam akidah punya kitab, dalam fikih punya kitab. Hasyiah Bajuri yang biasa kita baca itu, kalau ada orang pesantren ada Hasyiah Bajuri, syarah daripada Fathul Qarib, syarah pula daripada Matan Takrib. Sanafi kan Matan Takrib. Matan Takrib ada syarahnya Fathul Qarib, syarah Fathul Qarib ada Hasyiah Bajuri. Beliau punya syarah Bajuri, kitab fikih, itu dikaji di pesantren. Maka orang pesantren akan dapat ilmunya Syekh Bajuri. Kitab akidah beliau juga diantaranya kitab Jauharah Tuhfatul Murid, syarah Jauharatul Tauhid Imam Al-Laqani juga dipelajari oleh orang-orang pesantren. Maka wajar di Indonesia informasi yang kedua ini yang banyak menyebar. Karena pendapat imam yang dua tadi itu yang merupakan Raqib Atid, beda nama, beda peran. Dan kitab mereka tersebar luas di Indonesia. Begitu Ustaz-Ustazah. Sehingga yang selama ini tak murni salah kita. Tapi kita mengikut pendapat Syekh Bajuri dan Syekh Al-Mahalli. Itu. Jadi Ustaz-Ustazah yang selama ini memahami Raqib dan Atid itu beda, silahkan. Fungsinya satu mencatat amal baik, yang satu tidak baik, silahkan. Tidak salah. Yang menyatakan keduanya nama untuk Raqib dan Atid untuk kedua malaikat, malaikat mana saja, itu juga tidak salah. Silahkan keduanya. Lagi-lagi, ini tidak persoalan akidah yang mesti detail, harus pasti Raqib catat amal baik, Atid amal tidak baik. Bukan masalah akidah pokok itu. Jadi, tidak perlu berdebat di situ. Wahuma yaktubanil a'mal. Kedua malaikat tadi menulis amal kita. Jadi Ustaz-Ustazah, amal yang nanti dihisab di hadapan Allah, itu adalah perbuatan kita yang dituliskan oleh malaikat. Sehingga buku amal itu dah karya kita. Maka nanti orang-orang akan berkata di akhirat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tahu surat apa itu? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu nanti orang akan berkata, ini kenapa ini? Kok tak ada yang terlepas dari catatan? Perbuatan dosa besar, dosa kecil tercatat semua. Kesalahan besar, kesalahan kecil, kok ada semua? Kok enggak ada sebagian di tip X misalnya? Sebagian misalnya dilewatkan. Kok semuanya berisi semua? Maka Ustaz dan Ustazah, para malaikat ini tak ada liburnya. Yang libur itu kita saja. Libur sekolah, libur kerja. Tapi malaikat tak ada liburnya. Maka saya ingatkan Ustaz dan Ustazah, mungkin pagi hari, subuh udah bangun. Setelah subuh udah masak air untuk memandikan anak atau untuk minum kopi suami. Sudah masak untuk sarapan suami dan anak. Ketika libur, kita tak lagi masak, tak lagi ngurus anak. Cuma saya ingatkan, malaikat tak libur. Sehingga amal soleh kita jangan berkurang. Paginya biasa ngurus anak antar sampai sekolah, sekarang tidak. Uruslah yang lain. Apa yang bisa diurus? Pekerjaan yang tak bisa dikerjakan ketika musim anak sekolah, diurus ketika anak sedang tak sekolah. Yang mana tahu ada jendela, engselnya rusak. Perbaiki saat itu. Jangan sampai pas musim anak sekolah, sibuk pula memperbaiki engsel. Sehingga anak terlambat sekolah. Nanti disalahkan, kalian ke sekolah lah. Usaha kalian sekolah lagi. Gitu. Padahal sebenarnya tinggal pilih waktu saja. Musim libur kan bisa perbaiki. Ini masalahnya ketika anak sekolah, engsel waktu itu pula teringat. Maka Ustaz-Ustazah musim libur nih, cari-carilah pekerjaan, apa rasanya yang mesti dikerjakan. Jangan sengaja ditumpuk, musim sekolah teringat semua pekerjaan. Nanti anak yang kena marah. Sehingga pagi-pagi itu drama marahnya lebih banyak daripada drama senang dengan anak. Sehingga anak ketika berangkat sekolah itu apa kesan terakhirnya? Bapak ini kalau tidak marah nampaknya tidak sekolah awak pagi gitu dia. Maka Ustaz-Ustazah, ini drama pagi yang biasa terjadi. Alhamdulillah sekitar 2 pekan, apa 3 pekan libur. 2 sampai 3 pekan libur nih agak senanglah sedikit Ustaz-Ustazah. Cuma jadikanlah untuk mengganti-ganti kegiatan kebaikan yang lain.
Sebab kita bisa libur, anak bisa libur, malaikat tak libur. Dia tetap mencatat. Sehingga amal baik, amal buruk kita tetap dicatat oleh malaikat. Lanjut. Ahaduhuma 'anil yamin yaktubul hasanati wal akharu 'anil shimali yaktubus sayyiati. Sebagian malaikat tadi dia sebelah kanan mencatat perbuatan baik, sebagian sebelah kiri mencatat dosa yang kita buat. Jadi jelas fungsi malaikat ini. Maka ustaz-ustazah, malaikat ini kemanapun kita pergi, dia ikut. Mohon maaf, masuk kamar mandi pun kita, apa saja yang kita lakukan, dia ikut. Maka mohon maaf, dianjurkan ketika kondisi privasi jangan dilepas betul semuanya. Termasuk anjuran syariat, berhubungan badan pun jangan dilepas semua. Tutup juga lah dengan selimut. Ketika kamar mandi pun, kalau orang kita biasanya pakai basahan. Maka masuk kamar mandi pun jangan lepas semua juga. Kenapa? Ada malaikat yang masih bersama dengan kita. Yang tak bersama itu malaikat rahmat. Itu kalau ada anjing di rumah tak masuk. Kalau ada patung tak masuk. Tapi malaikat yang dua ini dia unlimited, selalu bersama dengan kita. Nyatat terus. Maka ustaz-ustazah, kita yang punya rasa malu. Sehingga kondisi kita jangan menganggap tidak ada orang lihat. Tapi ada malaikat. Nah, itu sebagai ini, mengingat-ingatkan untuk kita semua. Sehingga jangan merasa aneh kalau orang tua-tua kita, ngapalah pakai basahan-basahan pula mandi itu. Sehingga ribet pula ngurus basahan. Kan orang tua masih pakai basahan mandi itu kan. Nah, orang sekarang kan jarang pakai seperti itu. Nah, jadi ustaz-ustazah itu diantaranya yang mesti menjadi ingat bagi kita. Qala ta'ala, Allah menjelaskan tentang mereka, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa saja yang diwaswaskan dalam diri mereka, yang dibisikkan, yang terlintas dalam diri mereka. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat daripada ulat leher mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tak ada makhluk yang jauh dari dia. Tak ada makhluk yang dekat dari dia, semuanya dekat dengan Allah. Karena ilmu Allah, pengawasan Allah, rahmat Allah, tak ada yang jauh dari makhluk. Sehingga kita semua tak perlu pula naik ke atas menara supaya dekat dengan Allah. Berdosa supaya jauh dari Allah, turun ke lembah yang paling rendah, tak perlu. Di mana saja malaikat mencatat amal kita. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Nanti malaikat ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada yang keluar dari mulut kita, tak ada yang dibuat oleh tangan kita, tak ada yang dipikirkan oleh pikiran kita, tak ada yang dibuat oleh kaki kita, tak ada yang dibuat oleh semua badan kita, kecuali ada raqibun atidun. Dua malaikat itu standby untuk menulis, standby untuk mencatat, standby untuk merekam setiap yang ada dari diri kita. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah katakan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Kalian semuanya ada malaikat yang menyertai kalian, yang selalu mengawasi kalian. Siapa mereka? Kiraman katibin. Disebut kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian buat. Mereka tahu apa yang akan dicatat dari kita. Tapi kita tak tahu dia mencatat apa. Maka tak bisa kompromi. Kalaulah bisa malaikat itu kompromi. Malaikat bagian ini jangan dicatat ya. Bagian itu catat malaikat. Itu enaklah hidup kita. Sehingga bagian berdosa, ini malaikat, yang satu ini jangan dicatat. Kalau pengajian, ini tolong catat ya. Kalau nanti sedang sholat, ini tolong dicatat. Tapi sedang bergunjing, sedang bergibah, malaikat istirahat bentar loh. Ini jangan catat. Anda bisa. Jadi ustaz-ustazah mereka tahu apa yang akan dicatat dari kita. Kita tak tahu apa yang mereka catat. Tak bisa kompromi. 9. Malaikat Malik. Wahwa muakkalun bin niranis sab'ah. Dia fungsinya mengurus neraka yang 6. Yang 7. Jahannam, neraka Jahannam, neraka Laza. Dalam Quran namanya ada semua. Neraka Laza, neraka Hutamah, wa ma adraka mal Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Saqar,
neraka jahim, neraka hawiyah. Jadi 7 nama neraka: Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim. 7 neraka diurus oleh malaikat Malik. Wa ma'ahu Zabaniyah. Malaikat Malik punya algojo namanya Zabaniyah. Wahum tis'ata asyara nafara. Malaikat Zabaniyah ini ada 19. Walikulli nafarin junudun la ya'lamu adadahum illallah. 19 ini masing-masing mereka, likulli nafar, masing-masing dari 1 dari 19 tadi, junudun, punya pasukan, punya tentara, punya suruhan, punya anak buah. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak tahu jumlah mereka kecuali Allah. Jadi Malik punya anggota Zabaniyah. Zabaniyah ini punya anggota jumlahnya 19. 19 ini punya pasukan sangat banyak. Sehingga ustaz-ustazah, malaikat itu jumlahnya banyak. Maka dalam sebagian keterangan, kalaulah jarum kita jatuh, malaikat itu dia kasat mata, tak akan sampai jarum itu ke tanah. Sebab saking banyaknya malaikat. Jadi banyak manusia, lebih banyak pula malaikat lagi. Sebab malaikat Allah ciptakan dengan banyak peran dan jumlahnya sangat banyak. Qala ta'ala, Allah menjelaskan tentang malaikat Malik dan Zabaniyah ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi nanti kita akan ditagih oleh Allah pertanggungjawaban, ku, jagalah, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian. Cara jaganya di dunia, ajarkan Islam, amalkan Islam, bawa anak kita kepada pendidikan Islam dan pengamalan Islam. Sehingga ustaz-ustazah ketika masukkan anak kita ke sekolah, perhatikan betul anak dimasukkan ke pendidikan seperti apa. Lembaganya di mana. Karena kenapa? Kita akan ditagih pertanggungjawaban. Nanti di akhirat, anak kalau sempat dia salah didik, lalu dia berdosa, lalu dia masuk neraka, nanti jangan-jangan dia protes, ya Allah, saya tidak akan masuk neraka kalau emak saya masukkan saya dulu misalnya ke pesantren Nurul Azhar. Pesantren apa lagi dekat sini Ustaz? Baitul Quran, Baitul Islam, apalagi Ustaz? Pesantren Buya Yahya Al-Bahjah dan pesantren yang lain. Kalaulah dulu mak saya menyerahkan saya ke TPA, masjid-masjid yang ada sekitar kita, Rumai Barat, Rumai Timur di Rumbai atau di Tenayan, saya akan pandai mengaji, ya Allah. Tapi mak saya tidak pernah mengajarkan saya, tidak pernah menyekolahkan saya. Ada satu kisah menarik Ustazah. Seorang mau dihukum potong tangan karena dia mencuri. Apa kata dia sebelum dipotong tangan? Tuan Hakim, izinkan saya bicara. Silahkan bicara. Sebelum Tuan Hakim dan tuan-tuan memotong tangan saya, tolong potong dulu lidah mak saya. Ngerti? Apa yang disuruh potong dulu? Lidah mak saya. Kenapa rupanya? Kata dia, dulu Tuan Hakim, waktu saya kecil-kecil, saya ambil telur tetangga. Telur 1 butir. Waktu saya ambil, mak saya tak marah. Mak saya tak suruh saya balikkan. Mak saya tak menganggap salah. Justru kata mak saya waktu itu, dah bujang kau sekarang. Dah laki-laki kau sekarang. Ngerti? Diapresiasi dia mencuri, pandai mencuri sebuah telur tadi. Apa kata dia? Kalaulah dulu mak saya, dia kesal, dia suruh balikkan telur, sekarang mungkin saya tak mencuri. Tapi dulu mak saya, dia biarkan saya mencuri, karena itu sampai sekarang saya mencuri. Sehingga kalau saya potong tangan, potong dulu lidah mak saya, kata dia. Itulah para ustadz dan ustazah. Umar ketika ada anak dikadukan oleh bapak, Umar, ini anak saya durhaka. Apa kata Umar? Mana anak engkau? Ini Umar. Dipanggil anak tadi.
Betul engkau durhaka kepada bapak engkau. Apa kata anak? Wahai Amirul Mukminin, apa hak anak yang mesti ditunaikan bapak kepada anak? Kata Umar, satu, carikan pasangan yang baik, ibu yang baik. Dua, ajarkan, beri nama yang baik. Tiga, ajarkan Quran. Apa kata dia? Saya tak dilakukan satu pun oleh bapak saya ke saya. Saya tak diajarkan Quran, tak dicarikan mak yang baik. Mak saya aja majusi. Saya tak diberi kasih nama yang baik. Apa kata Umar pada bapak tadi? Aqaqta qabla ayya'uqaka. Engkau sudah durhaka dahulu sebelum dia durhaka kepada engkau. Itu Ustaz-Ustazah. Maka saya ingatkan, carilah pendidikan yang baik untuk anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga engkau. Nara, jangan sampai masuk neraka. Wa quduhan nasul hijarah, yang nanti mereka akan dibakar bersama dengan orang-orang yang lain di dalam api neraka dengan bara yang berasal dari api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka itu nanti diurus oleh malaikat yang sangat menakutkan. Ghilaz itu bengis bahasa kitanya. Syidad, sangat kejam. La ya'sunallah, mereka tak mengingkari apa saja Allah suruh. Ma amarahum, yang diperintahkan Allah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Artinya azab yang Allah suruh kerjakan, mereka tinggal kerjakan. Mereka itu macam pisau, tergantung siapa yang menggunakan. Kalau kata Allah hukum, hukum. Kalau kata Allah dia diringankan, ringankan. Maka Ustaz-Ustazah, berat nanti di dalam neraka. Jangan pernah mencoba neraka. Bagian dari itu, sekarang kita upayakan selamat. Selamat kita, selamat keluarga, selamat keturunan kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu saqar? La tubqi wa la tadar. Tidak akan ada yang tersisa, tak ada yang ditinggalkan. Lawahatul lil bashar. Semuanya terang, jelas bagi manusia. Alaiha tis'ata asyar. Jumlah malaikat yang ditugaskan di neraka sakar itu 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidak kami jadikan siapa saja mengurus neraka itu kecuali mereka malaikat semuanya. Jadi 19 itu malaikat. Malaikat Zabaniyah tadi. Maka Ustaz-Ustazah, inilah peran malaikat. Ada malaikat Malik, di bawahnya ada Zabaniyah, jumlahnya 19, masing-masing 19 ini punya pasukan yang sangat banyak. Terakhir 10, malaikat Ridwan. Wa huwa muwakkalun bil jinan. Beliau ditugaskan untuk mengurus surga. Wa hiya sab'ah, surga jumlahnya 7. Al-Firdaus, namanya Firdaus. Jannatul Ma'wa, yang kedua Jannatul Ma'wa, yang ketiga Jannatul Khuldi, yang keempat Jannatul Na'im, yang kelima Jannatul Aden, yang keenam Darus Salam, 7 Darul Jalal. Wa qila wahidatun wa innamat ta'addudi fil ismi li syarafiha wa huwa ra'isu khazanatiha. Jadi wakila dikatakan bahwa surga itu wahidah, cuma satu. Wa innamat ta'addud, tapi yang berbilang itu adalah namanya saja, li syarafiha, karena kemuliaan surga. Maknanya dalam bahasa Arab, sesuatu semakin mulia, makin banyak nama. Sama dengan kita. Orang, begitu lahir dikasih nama orang tua dia. Begitu dia sudah berpendidikan, ada nanti SPD, ada SAY, ada SH, ada dokter, dan lain-lain. Begitu dia terkenal di adat dengan ikon adat, dikasih datuk kalau orang Melayu. Dikasih gelar kehormatan lainnya. Begitu terkenal lagi dalam bidang yang lain, ada lagi jasa dia, dikasih lagi gelar yang lain. Maka ada yang ustadz, ada yang syekh, ada yang kiai, ada ulama, ada yang buya. Maka makin banyak kelebihan seseorang, makin banyak gelaran untuk dia. Surga, makin banyak kelebihan dia, makin banyak juga nama untuk dia. Maka surga ini sebenarnya satu, tidak 7. Kata sebagian pendapat. Wa huwa ra'isu khazanatiha. Malaikat Ridwan adalah rais, pimpinan khazanatiha, yang menjaga surga. Jadi wa huwa rais khazanatiha itu sudah kalimat baru. Kemudian pendapat tentang jumlah surga itu ada 2, 7 dan 1. Yang satu mengatakan surga hanya 1. Kemudian yang satu mengatakan 7. Ada lagi dalam sebagian hadis
pintu surga itu ada 8. Sehingga Ustaz-Ustazah tidak usah menjadi kontra bagi kita. Kalau surga 7 pintunya 8 sangat masuk akal. Masjid kita rata-rata pintunya berapa? Satu masjid. Minimal lah pintu perempuan, pintu laki-laki. Tambah nanti satu pintu imam, pintu VIP dari depan. Itu baru satu masjid. Bayangkan surga. Kalau 7 pintunya 8 sangat masuk akal. Ustaz, ada namanya Rayyan, sekedar penamaan, tidak menambah jumlah. Maka kalau sebutkan jumlah pintu surga 8, disebutkan 7, disebutkan lebih, sangat-sangat bisa. Tidak ada yang masalah. Wallahu a'lam. Hampir setengah 12. Kalau ada yang bertanya silakan Ustaz-Ustazah. Kalau ada diskusi silakan. Sebelum kita tutup kajian kita di setengah 12 atau lewat-lewat sedikit. Silakan Ustaz-Ustazah. Apakah malaikat tahu kita ikhlas atau tidak? Kita ria atau tidak? Malaikat enggak tahu. Makanya ada nanti di akhirat, orang dia punya pahala jihad, dia punya pahala haji, dia punya pahala sedekah, oleh Allah suruh masukkan neraka. Mereka protes, ya Allah, dia ahli sedekah. Apa kata Allah? Tahukah engkau bahwa sedekah dia itu tidak ikhlas? Malaikat enggak tahu. Jadi malaikat tahunya setelah kita buat, Ustaz. Makanya dalam hati kita ikhlas atau tidak, malaikat enggak tahu. Sehingga bisa saja nanti yang ditulis malaikat itu oleh Allah diberikan dispensasi. Oleh Allah diberikan klarifikasi. Karena malaikat mencatat yang muncul dari diri kita. Adapun yang terlintas dalam diri kita tidak tahu. Tapi Allah tahu. Jadi bedakan Allah tahu dengan malaikat tahu. Yang ditanyakan malaikat tahu. Maka malaikat tidak tahu kita ikhlas atau tidak, Ustaz. Kita dan Allah tahu. Tapi malaikat tidak tahu ikhlas yang kita buat atau tidak. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan, Ustaz. Wallahu a'lam, Ustaz Ustazah. Ini juga jarang diungkapkan ulama apa hikmah di balik itu. Sehingga hikmahnya ketika diutus 2 dan 3 itu bisa dikatakan adalah hikmah sebagai hasil tadabbur ulama, ya Ustaz. Cuma saya juga belum dapat juga, Ustazah, para Ustaz, belum dapat juga hikmah kenapa ada yang satu seperti Jibril tak ada 2-nya. Kemudian malaikat maut sampai ada awan tapi banyak. Kemudian malaikat Munkar Nakir kenapa ada 2, kemudian Raqib Atid kenapa 2, kemudian malaikat Malik kenapa ada Zabaniyah, dia ada awan, juga belum dapat, Ustaz. Wallahu a'lam, Ustaz. Tapi yang jelas ini penjelasan Quran dan hadis yang valid tentang ini tak ada, Ustaz. Maka para ulama ketika mengkaji ini lebih hasil tadabbur. Makanya yang ditanyakan hikmah. Hikmah itu adalah kalimatnya tepat. Artinya hikmah itu adalah ilmu yang didapatkan setelah mengamati. Beda dengan ilat. Jadi dalam sholat ada hikmah sholat, ada sebab sholat. Maka orang tanya, kenapa kita sholat? Itu jawabannya tak ada lain kecuali Allah perintahkan. Tapi kalau tanya, apa hikmah sholat? Hati tenang. Apa hikmah sholat? Kita jadi tertib. Sehingga setiap waktu sholat kita ingat, ini mesti sholat. Apa hikmah sholat? Hilang sifat-sifat takabur. Iya. Artinya setelah mengerjakan sholat, terasalah manfaat-manfaat. Manfaat yang terasa setelah dibuat, itu namanya hikmah. Kalau sebab atau ilat, belum terjadi sesuatu, dia yang mendorong kita melakukan. Contoh, kenapa ustaz-ustaz hadir di sini? Karena diundang oleh takdir. Contoh begitu. Itu sebab kita ada di sini.
Tapi hikmah adalah kesimpulan atau ilmu yang didapat setelah kita melalui sebuah aktivitas. Maka apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Belum tahu Ustaz. Nanti kalau dapat insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang lain. Terima kasih pertanyaannya Ustaz. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan Ustazah. Sudah Ustazah. Jadi kalau kita tengok di halaman sebelumnya itu di halaman berapa ya? Ada malaikat yang fungsinya hafazah, halaman di sini kayaknya ada 57. Jadi secara umum ada katabah, ada hafazah, ada hamalatul aras, ada musabbihun. Nah, malaikat itu kan banyak, fungsinya banyak. Tapi tidak semua malaikat nama dan perannya mesti kita yakini. Sehingga yang hafazah itu saja ada. Cuma tak bagian mesti kita yakini namanya malaikat fulan, fungsinya hafazah. Beda dengan malaikat maut, fungsinya mencabut nyawa. Mesti kita yakini. Beda dengan Jibril, fungsinya menyampaikan wahyu. Mesti kita yakini. Artinya ketika kita kaji yang 10 ini, tidak menafikan fungsi malaikat yang lain. Ada fungsinya rahmat Ustazah. Ada yang fungsi hafazah, ada yang fungsi menyertai kita semua 360 malaikat. Itu tidak menafikan fungsi itu. Ini adalah membuat lebih spesifik bahwa di antara semua malaikat yang jumlahnya tak terbatas itu ada 10 yang disebutkan nama dan fungsinya oleh Quran dan hadis. Maka yang 10 ini mesti kita yakini dengan nama dan fungsinya. Adapun yang lain tahu kita atau tidak bermasalah kepada keimanan kita. Begitu maksudnya Ustazah. Sehingga adakah malaikat hafazah? Ada. Adakah malaikat yang fungsinya membawa aras? Ada. Adakah malaikat yang fungsinya bertasbih saja? Ada. Adakah malaikat yang fungsinya mendoakan kita saja? Ada. Belum lagi kalau Ustazah mengkaji, ada malaikat setiap pagi itu mendoa, kalau orang rumah ini bersedekah, balas bagi mereka ya Allah. Kalau mereka tak bersedekah, punahkan harta mereka ya Allah. Itu ada. Banyak malaikat ini fungsinya. Termasuk malaikat yang membagikan rezeki ketika pagi yang dipatu ayam dari itu, Ustazah. Itu banyak malaikat itu. Cuma malaikat yang seperti itu tak menjadi keyakinan yang harus kita yakini. Gitu Ustazah. Cuma kita mengimani bahwa ada malaikat hafazah, harus kita iman dengan malaikat. Cuma malaikat hafazah fungsi siapa, peran siapa, tidak mesti. Sama dengan siapa khatib Masjid Ikhlas, tidak mesti setiap kita tahu. Gitu Ustazah. Cuma Jumat di Ikhlas mesti ada khatib. Kira-kira begitu Ustazah. Maka masalah termasuk khodam itu Ustazah, itu sebenarnya jin. Jin yang diajak kompromi. Saran saya Ustazah, tak usahlah bernego-nego, berkompromi dengan jin. Dunianya beda dengan kita. Yang dia lakukan, yang dia tahu, medan dia tak sama dengan kita. Jangan-jangan dia maksud baik, kita tak siap, kaget kita nanti. Dia maksudnya nemani kita, tiba-tiba malam hari, kok nampak macam ada orang berjalan samping aku gitu. Awak pula yang cemas. Padahal tadinya awak yang minta khodam tuh. Ngerti maksud saya? Tadinya minta, Ustaz, Kiai, kasihlah saya khodam. Kayaknya banyak yang mengganggu saya. Oke, nanti malam datang dia. Pulang dari masjid ke rumah sendirian. Kok macam ada 2 bayang samping saya gitu. Awak pula yang cemas. Padahal siangnya awak yang minta. Maka Ustazah, takutnya khodam-khodam tuh, kita tak tahu dunianya, dia melakukan hal baik, kita tak paham, kita tak siap. Belum lagi dia melakukan hal tak baik. Belum lagi dia menjadikan tumbal keluarga kita, tumbal anak keturunan kita. Dan dia tak berpuas sekedar mengurus kita. Takutnya nanti anak keturunan diurus dia pula. Sehingga kita semua Ustazah takutnya anak-anak kita, dia menjadi mangsa jin tanpa dia sadari. Dia menjadi mangsa makhluk-makhluk jahat tanpa dia sadari. Sehingga di dunia ini, saya rasanya dah 40 tahun hidup, tak punya ilmu kebal pun aman juga jalan rasanya hidup dunia ini. Tak punya ilmu bisa makan beling, makan kaca pun aman juga hidup rasanya gitu. Jadi mudah-mudahan tak ada pun ilmu-ilmu macam itu Ustadz dijaga oleh Allah.
dijaga zahir dan batin, selamat dunia akhirat. Karena orang seperti itu kadang-kadang bawaannya panas ya Ustaz-Ustazah. Sebab kan logikanya, ini udah ada HP, udah ada baterai, udah ada kuota. Masa diam aja? Ngerti? Jadi orang macam itu kadang-kadang kerjanya, cobalah sekali-sekali. Mana lawan yang biasa ngerjain saya itu gitu. Dia tahu dia mana khodam saya gitu. Dia tahu dia bahwa saya sakti gitu. Akhirnya zalim pula kerja kita. Akhirnya kita mencederai orang pula. Jadi jangan gara-gara sudah ada pula, banyak pula salah kerja kita. Sehingga Ustaz-Ustaz usahlah penasaran dengan khodam-khodam itu. Baik kita fokus ya, pagi sore berzikir, baca Yasin. Kan kata Allah, kalau kita baca Yasin pagi hari, Allah jaga sampai sore hari. Kalau kita baca sore hari, Allah jaga sampai esok hari. Makanya dianjurkan zikir itu pagi dan sore. Zikir pagi menjaga sampai sore, zikir sore menjaga sampai pagi. Sehingga ustazah, kalau lagi tak sholat, zikir itu tetap boleh dibuat. Meskipun redaksinya datang dari ayat Quran sebagian. Itu zikir pagi dan sore itu boleh dibuat. Meskipun kondisi tak sholat. Dengan niat sekedar berzikir. Apalagi ketika kondisi sholat. Sehingga ustazah kalau lagi nggak sholat tetap bisa berzikir. Maka kalau bisa kita ini jangan putus dari zikir. Karena kalau putus dari zikir dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas saran saya ustazah. Jadi orang sibuk dengan khodam, biarlah itu marketing gitu. Duit berjalan juga, algoritma mengarah supaya duit mengalir. Nah, kita tak usah pusing dengan itu. Kita pusingnya kemana anak sekolah besok, bagaimana uang sekolah anak, kemana kita akan menyerahkan anak berikutnya. Cukup itulah yang kita pikirkan. Agar real yang kita pikirkan. Takutnya memikirkan hal-hal yang tak jelas, tak pasti itu. Kita dah pusing, dia tak terjadi apa-apa. Nah, kita hanya stres sendiri nantinya. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Ya. Betul. Baik para ustadz dan ustazah, kita sudah belajar bahwa akidah ini perkara-perkara gaib ya ustazah. Bahwa yang pokok dalam akidah ini ada 3. Ada ilahiyat, kemudian ada nubuat, kemudian ada sam'iyat atau ghaibiyat. Hal-hal yang gaib seperti yang ditanyakan tadi Ustaz. Ini ranah ketiga ini tak bisa kita yakin kecuali ada namanya khabar. Khabar itu dari mana? Ini informasi. Mesti valid. Dari mana khabar yang pasti tentang yang gaib? Hanya dari Allah dan Rasulullah. Sehingga berita seperti saya berjalan dengan malaikat, saya bisa bahasa kucing, atau bahasa yang lain itu tidak valid kecuali ada informasi valid dari khabar ini. Karena hal-hal seperti itu yang gaib itu tak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Jika sumbernya dari yang lain itu bisa dipastikan dusta. Tapi bila dari Allah dan Rasul baru boleh kita yakini dan bahkan harus kita yakini. Contoh malaikat yang gaib. Kan enggak ada yang bisa lihat malaikat. Maka harus meyakini malaikat. Kenapa? Allah dan Rasul yang menjelaskan tentang malaikat. Maka tadi kalau Ustadz setiap nama malaikat itu ada penjelasan Quran tadi. Kenapa kita sebut malaikat maut? Kenapa sebut Jibril itu menyampaikan wahyu? Disebutkan 3 ayat tadi kita baca tentang Jibril menurunkan wahyu. Jadi berita gaib yang ceritakan apakah namanya Mama Gufron atau Mama Lemon nanti. Pokok semua mama-mama yang ceritalah. Yang gaib Ustadz Ustazah jangan percaya kecuali dapat kabar, dapat informasi yang valid.
Hal gaib yang tahu hanya Allah dan Rasul. Maka sumber yang lain semuanya bisa dikatakan sekedar dakwah, sekedar asumsi, klaim sepihak. Gitu paling simpelnya Ustaz. Maka Mama Gufron bilang dia bisa ngerti bahasa semut, ngerti bahasa malaikat, bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pasti bahwa hal yang gaib kalau sumbernya hadis sahih saja Ustaz. Maka tadi jangankan masalah Mama Gufron bersama malaikat, apakah kita diazab dengan jasad dan ruh? Kita aja tidak perlu untuk mendetailkan itu. Paham saya Ustaz? Jadi berbagai cerita Mama Gufron itu, hal-hal gaib dia itu, nah, minimal anggap untuk teman ngopi pagi dan sore Ustaz. Biar tak tegang betul hidup kita ini, ada hiburan-hiburan, ada yang untuk bahan ketawa kita gitu. Jadi dia apakah didatangi oleh malaikat kah, ngerti bahasa malaikat, ngerti bahasa hewan segala macam, yang itu bisa dikatakan kalau dibuktikan pada dia tak akan bisa membuktikan. Gimana buktikan dia? Kalaupun dia buktikan, dengan apa kita mengujinya? Wah betul begitu bahasa malaikat. Bahasa Suryani aja Ustaz. Bahasa Maqali waqali inna rahmatullah fimallah segala macam itu. Jadi awalnya kawan-kawan saya itu sempat kaget. Apa Maqali ini katanya. Sebab nak ngikuti berita Mama Gufron. Biasanya cuma ibu-ibu kan Mama Lemon aja. Jadi kaget ya apalah cerita ini Maqali ini gitu. Jadi kayaknya bahasa Arab dipleset-plesetkan lalu disebut bahasa Suryani. Maka Ustaz-Ustazah informasi seperti itu. Setiap yang gaib, ini ranahnya adalah gaib atau sam'iyat. Valid dia kalau Allah dan Rasul menceritakan. Maka kalau ada ayat Quran dan hadis sahih menceritakan, baru kita yakin. Tapi sekedar klaim Mama Gufron atau cerita dia berbagai hal yang gaib, tak usah kita percaya. Sekedar hibur aja lah. Macam kalau Sule lagi ngebanyol kata orang, atau kayak Komeng sedang melawak, nah, anggap macam itu aja lah. Sebab aneh-aneh. Dan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu, para ustadz dan ustazah, selama hal gaib berasal dari Quran dan berasal dari hadis sahih, baru boleh kita meyakini. Itu pun kalau sudah dikaji ulama bahwa kesimpulan dari hadis inilah keyakinan kita. Karena boleh jadi hadis sahih, cuma kita tak punya ilmunya menyimpulkan hadis sahih yang bertentangan juga dengan hadis sahih yang lain. Itu kira-kira Ustaz. Jadi tidak boleh kita meyakini hal-hal gaib kecuali berasal dari sumber informasi yang valid. Informasi yang valid tentang gaib Allah dan Rasul yang tahu. Maka kalau ada hadis sahih, ada ayat Quran, boleh kita yakin. Kalau tidak, bisa dipastikan Mama Gufron tak ada hadis sahih dan ayat Quran yang menceritakan tentang dia. Begitu Ustazah. Yang kedua, tentang Jibril, kenapa sebab alaihi wassalam. Sebenarnya semua malaikat itu boleh kita doakan seperti itu. Cuma karena sering kita membaca Jibril, yang lain jarang kita sebut. Kemudian Jibril sebagai imam malaikat, pimpinan malaikat, maka kita doakan alaihi salam. Kenapa kita doakan alaihi salam? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat itu juga mendoakan Nabi. Dan bahkan malaikat juga mendoakan kita. Seperti hadis yang tadi itu. Setiap pagi dan sore ada malaikat yang berdoa. Satu doanya, ya Allah, orang rumah ini yang sedekah, ganti untuk dia. Orang rumah yang tak sedekah, punahkan harta dia. Artinya malaikat dan mendoa untuk kita. Lalu bila kita mendoakan malaikat, boleh. Membalas orang yang mendoakan kita dengan doa pula, boleh. Apalagi Jibril itu fungsinya mubasyirat, menyampaikan berita-berita gembira. Sehingga mendoakan orang yang menyampaikan kebaikan untuk kita adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Artinya kalau ada orang buat baik pada kalian, fakafi'uhu, kata Nabi, balas kebaikan mereka. Kalau tak bisa kita balas kebaikan mereka, minimal doakan mereka. Makanya kita biasa kalau ada orang buat baik, kita balas dengan hadiah. Maka ada orang buatkan hadiah ke kita, kita balas hadiah yang lain. Minimal balas dengan doa. Itulah kira-kira Ustaz, kenapa Jibril disebut alaihi salam. Malaikat lain kadang juga disebut, tapi familiar bagi kita hanya Jibril saja. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup karena sudah 12 kurang 15. Sudah 15 menit lewat dari 11.30. Takutnya makin lama nanti makin banyak berbagai catatan hitam sehingga tak bisa lagi ditakdir di kesempatan akan datang. InsyaAllah berjumpa lagi bulan akan datang para ustaz dan ustazah. Saya doakan ustaz-ustazah sehat afiat, dijaga dan ditolong oleh Allah dalam setiap aktivitas. Semoga
ikhtiar kita di berbagai tempat selalu mendapat berkah dari Allah, menjadi hujjah di hadapan Allah di akhirat nanti, bahwa ya Allah kami sudah ikhtiar di setiap tempat kami, ya Allah jadikanlah sebagai amal hasanat kami di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.